Salam hangat untuk Bapak Ibu semua, para pejuang usia 60 tahun ke atas yang masih semangat untuk hidup sehat dan mandiri. Selamat datang di saluran ini. Saya senang sekali bisa berbagi tips yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Di usia yang tidak lagi muda ini, tentu kita semua punya satu harapan yang sama. Ingin tetap sehat, tidak gampang sakit, dan tidak menjadi beban bagi anak cucu. Betul kan? Jika harapan itu ada di hati Bapak Ibu, coba tulis di kolom komentar, ya. Tulis, saya usia, sebutkan usia Anda, dari nama kota Anda. Siap menjadi lansia yang mandiri. Mari kita saling kenal dan menyemangati satu sama lain. Kita buktikan bahwa usia hanyalah angka. Semangat untuk tetap bugar dan produktif tidak akan pernah pudar. Terkadang, di usia 60 tahun ke atas, kita mulai merasakan banyak perubahan pada tubuh. Ada yang merasa cepat capek, gampang masuk angin, bahkan baru hujan sedikit sudah langsung meriang. Ini adalah sinyal dari tubuh kita bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jangan khawatir, Bapak Ibu, karena ternyata ada cara alami dan murah yang bisa kita lakukan untuk membantu tubuh tetap kuat dan tahan penyakit. Caranya adalah dengan mengonsumsi sayuran yang tepat. Video ini akan membahas secara tuntas 7 sayuran terbaik untuk lansia, khususnya untuk Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas. 7 sayuran ini bukan sekadar sayuran biasa. Manfaatnya sudah dibuktikan oleh berbagai penelitian ilmiah. Sayuran ini bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, menurunkan risiko penyakit kronis yang sering menghantui di usia senja, dan membuat kita tetap segar setiap hari. Untuk memastikan informasi ini benar-benar bermanfaat dan bisa langsung diterapkan, saya menyusun video ini dengan format yang sangat lengkap. Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan mendalam tentang manfaat setiap sayuran dari sudut pandang ilmu kesehatan, didukung dengan hasil studi atau penelitian terpercaya. Selain itu, saya juga akan berikan resep sederhana yang bisa langsung Bapak Ibu praktikkan di rumah, tips konsumsi yang aman, dan peringatan penting jika ada efek samping tertentu yang perlu diwaspadai. Jadi, pastikan Bapak Ibu menonton video ini sampai habis. Jangan di-skip. Mungkin saja, salah satu sayuran yang sering kita anggap remeh dan sepele ternyata menyimpan rahasia besar untuk menjaga tubuh kita tetap bugar, kuat, dan penuh semangat sampai tua. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Siapkan catatan jika perlu. Karena setelah ini kita akan masuk ke inti pembahasan. Tetap semangat, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke daftar sayuran ajaib, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita jawab bersama. Kenapa sih makin tua, kok tubuh kita makin gampang sakit? Mungkin Bapak Ibu sering merasa tubuh kok makin gampang lelah? Dikit-dikit masuk angin, tidur sebentar sudah pegal-pegal, atau makan sedikit salah langsung maknya kambuh. Semua ini bukan kebetulan. Loh, semua ini adalah sinyal dari tubuh kita. Ketika usia kita memasuki 60 tahun ke atas, tubuh kita mengalami beberapa perubahan besar yang memengaruhi daya tahannya. Sistem kekebalan tubuh melemah, immunosenescence change. Dalam dunia medis, proses ini disebut immunosenescence. Artinya, seiring bertambahnya usia, jumlah dan fungsi sel-sel kekebalan tubuh kita, seperti sel T dan sel B, mulai menurun. Mereka jadi lambat dalam mengenali dan melawan virus, bakteri, atau kuman penyakit lainnya. Itulah kenapa flu, batuk, atau infeksi kulit yang dulu hanya datang sesekali, sekarang jadi lebih sering muncul dan lebih sulit sembuh. Tubuh kita tidak lagi secepat dulu dalam memproduksi tentara untuk melawan musuh. Peradangan ringan yang terus-menerus, inflamaging. Selain itu, tubuh kita juga mengalami apa yang disebut inflamaging, yaitu peradangan kronis tingkat rendah yang terus terjadi seiring usia. Peradangan ini tidak selalu terasa sakit, tapi dia terus menggerogoti tubuh dari dalam. Peradangan kronis inilah yang sering jadi akar dari berbagai penyakit yang sering kita dengar di usia tua, seperti diabetes, penyakit jantung, nyeri sendi, bahkan beberapa jenis kanker. Pencernaan tidak seaktif dulu. Usus kita, yang merupakan pabrik
penyerapan nutrisi tidak lagi sekuat dulu. Penyerapan vitamin dan mineral dari makanan jadi tidak maksimal. Akibatnya, meskipun kita makan makanan bergizi, tubuh kita tidak bisa menyerap semua manfaatnya dengan sempurna. Kekurangan nutrisi inilah yang membuat kita lebih rentan sakit dan merasa lemas. Penurunan massa otot dan tulang, sarcopenia dan osteoporosis. Di usia ini, massa otot dan kepadatan tulang kita cenderung menurun secara alami. Proses ini disebut sarcopenia, penurunan massa otot, dan osteoporosis, pengeroposan tulang. Otot yang lemah membuat kita cepat capek, sedangkan tulang yang rapuh membuat kita lebih mudah jatuh dan patah tulang. Menurut sebuah studi dari Journal of Immunology 2021, proses penuaan memang menyebabkan penurunan fungsi sel-sel imun utama dalam tubuh. Tapi kabar baiknya, studi tersebut juga menyebutkan bahwa pola makan sehat bisa membantu memperlambat dan bahkan memperbaiki sebagian fungsi kekebalan tubuh tersebut. Dan tahukah Bapak Ibu, salah satu senjata rahasia yang paling ampuh untuk melawan semua perubahan ini adalah sayuran segar. Visual of a variety of colorful vegetables. Sayur kaya akan antioksidan, serat, vitamin, dan zat aktif alami yang bisa membantu tubuh kita melawan peradangan, meningkatkan kekebalan, dan menjaga kesehatan dari dalam. Jadi, jangan pernah meremehkan semangkuk sayur di meja makan. Sayuran bukan hanya sekadar makanan pendamping. Mereka adalah perisai alami yang membuat tubuh kita tetap kuat dan tidak gampang tumbang di usia yang tidak lagi muda. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah pahamkan mengapa sayur begitu penting? Selanjutnya, kita akan membahas sayur-sayuran apa saja yang menjadi pilihan terbaik untuk Bapak Ibu. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling Bapak Ibu tunggu-tunggu. Setelah kita paham mengapa tubuh lansia butuh perhatian ekstra, saatnya kita bahas senjata rahasia yang paling ampuh. Sayuran terbaik untuk Bapak Ibu. Saya sudah merangkum 4 sayuran pertama yang mudah didapat tapi punya manfaat luar biasa. Brokoli. Bapak Ibu pasti sudah sering dengar soal brokoli. Sayuran hijau yang bentuknya seperti pohon kecil ini ternyata adalah salah satu makanan super untuk lansia. Kenapa begitu? Karena brokoli mengandung zat-zat luar biasa seperti sulforaphane. Zat aktif ini sangat kuat dan dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin C. Kandungannya sangat tinggi dan efektif untuk memperkuat sistem imun. Ini membantu tubuh kita lebih siap melawan virus dan bakteri. Vitamin K dan kalsium. Sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang, mengurangi risiko pengeroposan tulang, osteoporosis, dan menjaga tubuh tetap kuat. Sebuah penelitian dari Johns Hopkins University menyebutkan bahwa sulforaphane dalam brokoli dapat membantu mengaktifkan enzim pelindung tubuh dan bahkan berpotensi mencegah perkembangan sel kanker serta penyakit kronis lain pada usia lanjut. Brokoli juga terbukti membantu mengurangi peradangan ringan dalam tubuh yang sering jadi akar dari berbagai penyakit di usia tua. Resep praktis. Tumis brokoli sebentar dengan bawang putih, sedikit minyak zaitun, dan taburan biji wijen. Cukup masak 2-3 menit agar nutrisinya tidak hilang. Peringatan. Bagi yang memiliki gangguan tiroid, sebaiknya tidak mengonsumsi brokoli mentah terlalu sering karena mengandung zat goitrogen. Tapi, jika sudah dimasak, aman untuk dikonsumsi dalam jumlah wajar. Bayam. Siapa yang di rumahnya masih sering masak sayur bayam? Sayur bening bayam memang terlihat sederhana. Tapi jangan salah. Bayam adalah salah satu sayuran paling lengkap nutrisinya untuk lansia. Mengapa? Karena dalam satu mangkuk bayam, kita bisa mendapatkan zat besi alami, mencegah anemia yang sering menyebabkan lemas dan pusing. Magnesium dan kalium, menjaga tekanan darah dan irama jantung tetap stabil. Lutein dan zeaxanthin, menjaga kesehatan mata, mencegah katarak, dan bahkan membantu meningkatkan daya ingat. Penelitian dari Neurology Journal 2015 menyebutkan bahwa lansia yang mengonsumsi sayuran hijau seperti bayam setiap hari memiliki penurunan risiko demensia hingga 35% lebih rendah dibanding yang jarang makan sayur hijau.
Bayam juga tinggi antioksidan flavonoid yang membantu tubuh melawan peradangan. Resep sederhana, sayur bayam bening dengan jagung manis. Mudah dibuat dan sangat menyehatkan. Peringatan, jika Bapak Ibu punya riwayat batu ginjal, sebaiknya batasi konsumsi bayam karena mengandung oksalat yang dapat memperparah pembentukan batu ginjal. Wortel. Kalau mata Bapak Ibu sudah mulai buram, silau saat melihat lampu, atau mata cepat lelah saat menonton, mungkin tubuh sedang kekurangan vitamin A, dan salah satu sayur terbaik untuk mengatasi itu adalah wortel. Wortel dikenal karena kandungan beta-karoten yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Nutrisi ini sangat penting untuk menjaga fungsi retina dan mencegah rabun. Selain mata, wortel juga membantu menjaga kesehatan kulit dan paru-paru. Penelitian, studi yang diterbitkan oleh Archives of Ophthalmology menunjukkan bahwa konsumsi makanan tinggi beta-karoten seperti wortel bisa menurunkan risiko degenerasi makula akibat usia hingga 40%. Tips konsumsi. Wortel sebaiknya dimasak sebentar, tidak terlalu lama agar kandungan beta-karotennya tetap stabil. Untuk penyerapan vitamin A yang maksimal, tambahkan sedikit lemak sehat seperti minyak zaitun saat mengolahnya. Kacang panjang. Di antara sayuran yang paling sering ada di pasar, kacang panjang ternyata menyimpan manfaat luar biasa untuk menjaga kestabilan gula darah dan kesehatan jantung. Sayuran ini punya banyak kandungan baik seperti serat larut, membantu memperlambat penyerapan glukosa dalam darah, sehingga dapat mengontrol lonjakan gula darah setelah makan. Kalium dan magnesium berperan besar dalam mengatur tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Antioksidan flavonoid dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan peradangan kronis. Berdasarkan jurnal Food Chemistry, ekstrak kacang panjang menunjukkan kemampuan menghambat enzim yang berperan dalam pemecahan karbohidrat menjadi gula. Artinya, kacang panjang sangat baik untuk membantu mengendalikan gula darah. Resep praktis, tumis kacang panjang dengan tempe atau tahu. Resep khas rumahan ini murah, sehat, dan bergizi tinggi. Peringatan, bagi penderita tekanan darah rendah, hipotensi, sebaiknya tidak mengonsumsi kacang panjang dalam jumlah besar sekaligus karena efeknya yang dapat menurunkan tekanan darah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 4 sayuran pertama yang luar biasa. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan dengan 3 sayuran berikutnya yang tidak kalah penting dan bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh di usia 60 tahun ke atas. Daun kelor. Di beberapa daerah, daun kelor sering dianggap sebagai tanaman yang berbau mistis. Padahal dari sudut pandang kesehatan, daun kelor adalah salah satu superfood paling lengkap yang justru sering diabaikan. Ukuran daunnya memang kecil, tapi jangan tertipu. Di balik bentuknya yang mungil, daun kelor mengandung nutrisi tinggi yang sangat baik untuk tubuh lansia. Kandungan utama dalam daun kelor, di antaranya kalsium. Jumlahnya bahkan lebih tinggi dari susu. Sangat bermanfaat untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah pengeroposan. Zat besi, membantu pembentukan sel darah merah, penting untuk mencegah anemia yang umum terjadi di usia lanjut. Vitamin A, C, dan E bertindak sebagai antioksidan kuat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan kulit. Asam amino esensial jarang ditemukan pada sayuran lain. Kandungan ini mendukung regenerasi sel dan perbaikan jaringan tubuh. Penelitian dari Journal of Food Science and Technology menyebutkan bahwa ekstrak daun kelor memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, dan anti-diabetes. Bahkan, Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menyarankan pemanfaatan daun kelor sebagai sumber nutrisi tambahan di negara berkembang, terutama untuk lansia dan anak-anak. Resep praktis. Buatlah sayur bening daun kelor. Rebus daun kelor dengan bawang putih, temu kunci, dan sedikit wortel. Sajikan hangat untuk makan siang atau malam. Daun kelor juga bisa dicincang halus dan dicampurkan ke dalam bubur atau nasi tim. Tips konsumsi. Jangan rebus terlalu lama, cukup 3-5 menit agar gizinya tidak rusak. Ambil daun muda yang segar karena lebih lembut dan tidak pahit. Daunnya bisa dikeringkan dan diseduh seperti teh.
Sangat baik untuk yang memiliki masalah kolesterol atau ingin menjaga imunitas harian. Peringatan penting. Meskipun sangat bermanfaat, sebaiknya daun kelor tidak dikonsumsi secara berlebihan setiap hari, terutama jika sedang menjalani pengobatan tertentu, karena efek antioksidannya cukup kuat dan bisa memengaruhi penyerapan obat. Labu siam. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan labu siam. Sayuran ini sering diolah menjadi sayur lodeh, sayur asem, atau campuran pecel. Tahukah Bapak Ibu, di balik teksturnya yang renyah dan rasa yang ringan, labu siam menyimpan manfaat besar untuk ginjal dan asam urat? Dua masalah yang sering muncul di usia 60 tahun ke atas. Labu siam mengandung zat-zat penting yang cocok untuk lansia, seperti kandungan air yang tinggi, membantu kerja ginjal dan mencegah dehidrasi. Kalium, berperan penting dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Serat, menyehatkan saluran cerna, melancarkan buang air besar, dan memperlambat penyerapan gula. Antioksidan, seperti quercetin dan apigenin yang membantu mencegah peradangan sendi dan menurunkan risiko asam urat. Berdasarkan Journal of Medicinal Plants Research, ekstrak labu siam memiliki aktivitas diuretik ringan, artinya dapat membantu tubuh membuang kelebihan cairan dan garam melalui urin. Hal ini sangat bermanfaat bagi penderita hipertensi ringan dan asam urat. Resep praktis: tumis labu siam dengan bawang putih. Rasanya gurih, ringan, dan cocok untuk makan malam. Bisa juga direbus dan dicampur ke dalam sayur bening bersama wortel dan jagung manis. Tips konsumsi: sebelum dimasak, remas-remas labu siam dengan sedikit garam, lalu bilas. Ini akan menghilangkan getah dan membuat teksturnya lebih lembut. Sangat cocok dikonsumsi 3-4 kali seminggu, terutama bagi lansia yang memiliki keluhan pada ginjal, rematik, atau kadar asam urat tinggi. Daun singkong. Daun singkong, yang sering dianggap sebagai sayur kampung, ternyata adalah salah satu sumber gizi yang luar biasa untuk lansia. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita semakin sulit mempertahankan massa otot dan energi. Disinilah daun singkong bisa menjadi solusi alami yang sederhana, murah, dan penuh manfaat. Apa saja kandungan penting dalam daun singkong? Protein nabati tinggi, penting untuk menjaga kekuatan otot dan mempercepat pemulihan tubuh, terutama bagi lansia yang sudah mulai jarang makan daging. Vitamin A dan C, membantu menjaga daya tahan tubuh dan memperbaiki jaringan kulit. Kalsium dan zat besi, mendukung kepadatan tulang dan mencegah anemia. Resep sederhana, cobalah daun singkong tumbuk dengan santan encer. Rebus daun singkong sampai empuk, lalu tumbuk kasar dan masak dengan santan encer. Rasanya gurih, ringan, dan sangat cocok disantap dengan nasi hangat. Tips konsumsi: rebus daun singkong minimal 10 menit untuk menghilangkan racun alami, glikosida sianogenik, yang bisa mengiritasi saluran cerna. Konsumsi 2-3 kali seminggu sebagai pelengkap menu harian sudah cukup. Peringatan penting: daun singkong mentah tidak boleh dimakan langsung. Pastikan selalu direbus hingga empuk dan buang air rebusannya sebelum diolah lebih lanjut. Dengan mengonsumsi 7 sayuran ini secara bervariasi, Bapak Ibu tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi harian, tetapi juga secara aktif membantu tubuh melawan proses penuaan dari dalam. Selanjutnya, kita akan membahas tips bagaimana mengintegrasikan sayuran ini ke dalam pola makan harian dengan cara yang paling efektif. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 7 jenis sayuran terbaik untuk Bapak Ibu di usia 60 tahun ke atas. Tapi, ada satu hal lagi yang tidak kalah penting. Bagaimana cara mengonsumsi sayuran ini dengan tepat? Jangan-jangan kita selama ini sudah makan sayur, tapi cara dan polanya belum optimal. Mari kita bahas beberapa tips penting. Berapa banyak sayur yang dibutuhkan lansia? Menurut panduan dari Kementerian Kesehatan RI dan WHO, orang berusia 60 tahun ke atas sebaiknya mengonsumsi 400-500 gram sayur dan buah setiap hari. Porsi ini bisa dibagi menjadi idealnya 250 gram sayur dan 152-50 gram buah per hari. Ini artinya, dalam sekali makan utama, sarapan, makan siang, atau makan malam,
Usahakan ada setidaknya 1 mangkuk sedang sayur matang di piring Bapak Ibu. Ingat, tidak harus sayuran yang mahal atau impor. Sayuran lokal di pasar pun sudah sangat cukup. Yang terpenting, variasikan warnanya. Hijau, kuning, oranye, ungu, dan putih. Semakin berwarna-warni, semakin lengkap gizinya. Kapan waktu terbaik mengonsumsi sayur? Pagi. Sarapan tambahkan tumis kangkung atau sayur bening bayam. Sayur di pagi hari membantu sistem pencernaan, bangun, dan mencegah sembelit. Siang. Makan siang ini adalah waktu paling ideal karena sistem pencernaan sedang aktif. Pilihlah sayur yang kaya serat dan air seperti labu siam atau daun singkong. Sore malam. Makan malam pilih sayur yang ringan, tidak terlalu banyak santan atau minyak. Sayur bening, rebus, atau kukus lebih disarankan agar tidak membebani lambung saat tidur. Sebuah studi dari Frontiers in Nutrition 2021 menyebutkan bahwa lansia yang mengonsumsi sayur minimal 2 kali sehari memiliki risiko lebih rendah terkena demensia dan gangguan kognitif dibanding yang hanya makan sekali atau jarang. Tips pola konsumsi sayur untuk lansia. Variasi sayur tiap minggu. Jangan bosan dengan satu jenis sayur saja. Buatlah menu mingguan. Misalnya, Senin bayam dan wortel, Selasa brokoli dan labu siam, Rabu daun singkong dan buncis, dan seterusnya. Pilih metode masak sehat, rebus, kukus, atau tumis ringan. Hindari terlalu banyak santan, minyak, atau garam. Kurangi penggunaan penyedap buatan dan ganti dengan bumbu alami seperti bawang, jahe, atau sedikit lada. Perhatikan kondisi tubuh. Jika Bapak Ibu punya masalah ginjal, perhatikan kandungan kalium pada sayur. Jika punya asam urat, batasi sayur tinggi purin seperti daun pepaya dan tauge. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi sangat dianjurkan. Gabungkan dengan protein dan lemak sehat. Jangan hanya makan sayur. Kombinasikan dengan tahu, tempe, ikan, telur, atau kacang-kacangan agar tubuh mendapatkan gizi seimbang. Bapak Ibu, izinkan saya bercerita tentang sosok inspiratif dari Jawa Tengah. Namanya Mbah Karni, seorang nenek berusia 84 tahun, tinggal di sebuah desa kecil dekat Magelang. Tubuhnya kecil, jalannya pelan. Tapi, Mbah Karni masih bisa mencuci, menyapu halaman, bahkan membantu anaknya menyiangi kebun sayur. Saat ditanya rahasia hidup sehatnya, Mbah Karni hanya tersenyum dan berkata, "Aku ki ora tau ninggal sayur, le. Meskipun rasane kadang ora enak, tetep tak pangan. Wong ngono ben awak ora ringkih." Artinya, saya tidak pernah meninggalkan sayur, Nak. Meskipun rasanya kadang tidak enak, tetap saya makan supaya badan tidak gampang lemas. Setiap hari Mbah Karni makan minimal 2 macam sayur, kadang lebih. Dia suka bayam bening tiap pagi, tumis daun singkong atau sayur labu siam di siang hari. Dan yang menarik, Mbah Karni hampir tidak pernah sakit berat sejak usia 70. Dokternya bahkan heran karena untuk usia 84, tekanan darahnya stabil, kadar gula normal, dan masih bisa berjalan tanpa tongkat. Apa pelajaran dari kisah Mbah Karni? Konsistensi kecil lebih penting daripada usaha besar yang sesekali. Makan sayur tiap hari terlihat sederhana, tapi efeknya luar biasa dalam jangka panjang. Mbah Karni tidak perlu sayur mahal atau impor. Cukup dengan sayuran lokal dari kebun. Kisah seperti ini bukan hanya soal umur panjang, tapi juga tentang umur yang berkualitas. Bisa tetap mandiri, tidak merepotkan anak cucu, dan hidup dengan rasa syukur. Mari kita tiru semangat Mbah Karni. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah membahas 7 jenis sayuran terbaik untuk lansia, lengkap dengan manfaatnya, resep, peringatan, hingga kisah nyata yang menginspirasi. Sekarang, mari kita simpulkan satu hal penting. Sayur bukan sekadar pelengkap di meja makan. Sayur adalah perisai alami tubuh kita, terutama setelah usia 60 tahun ke atas. Seperti yang sudah kita bahas, alasan mengapa lansia mudah sakit itu sangat logis. Daya tahan tubuh melemah.
Sistem pencernaan melambat. Otot dan tulang mulai rapuh. Metabolisme tidak seaktif dulu. Dalam kondisi seperti ini, kita butuh makanan yang ringan dicerna tapi padat gizi. Disinilah sayur memegang peran penting. Sayur mengandung semua yang kita butuhkan untuk melawan berbagai perubahan di usia tua, yaitu vitamin dan mineral untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit, serat alami untuk melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menurunkan kolesterol, antioksidan untuk memperlambat penuaan sel dan mencegah penyakit degeneratif seperti demensia dan Parkinson. Kandungan air untuk menjaga hidrasi tubuh agar fungsi ginjal tetap optimal. Nutrisi antiinflamasi yang bisa membantu meredakan nyeri sendi, asam urat, hingga tekanan darah tinggi. Bukan cuma itu, dengan makan sayur secara rutin, Bapak Ibu bisa merasakan berbagai manfaat praktis lainnya. Tubuh tidak mudah lelah, tidur jadi lebih nyenyak, buang air besar lebih lancar, dan risiko terkena diabetes serta stroke bisa ditekan. Sebuah penelitian dari Harvard School of Public Health bahkan menyebutkan bahwa orang yang makan 5 porsi sayur dan buah setiap hari memiliki umur harapan hidup yang lebih panjang dan risiko penyakit jantung yang lebih rendah, hingga 28%. Pesan penutup saya untuk Bapak Ibu. Mungkin saat muda dulu kita bisa sembarangan makan, tapi sekarang tubuh kita butuh perhatian. Jangan menunggu sakit dulu baru menyesal. Mari mulai hari ini, tambahkan sayur di setiap waktu makan. Coba variasikan sayur setiap minggu. Jangan takut mencoba sayur baru yang belum pernah dimasak. Ajak pasangan, anak, atau cucu untuk makan sayur bersama. Karena kebiasaan baik dimulai dari rumah. Ingat, ketika tubuh kita sehat, kita bisa tetap mandiri, tidak merepotkan anak cucu, dan menikmati masa tua dengan tenang dan bahagia. Sayur bukan obat, tapi jika dikonsumsi rutin, efeknya bisa mengalahkan obat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tulis di kolom komentar, "Saya siap makan sayur setiap hari demi hidup sehat di usia lanjut." Dan jangan lupa absen dulu di kolom komentar. Ya, tulis nama dan kota asal Bapak Ibu agar kita bisa saling menyapa di video-video berikutnya. Silakan klik subscribe supaya tidak ketinggalan tips kesehatan khusus lansia dari saluran ini dan sebarkan video ini ke teman atau keluarga yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Mungkin, lewat video ini, kita bisa menyelamatkan satu kehidupan dengan cara yang sangat sederhana. Makan sayur. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjadi lansia yang membanggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di akhir pembahasan kita tentang sayuran terbaik untuk lansia. Dari semua yang telah kita bahas, mari kita simpulkan satu hal penting. Sayur bukan sekadar pelengkap di meja makan. Sayur adalah perisai alami tubuh kita, terutama setelah usia 60 tahun ke atas. Seperti yang sudah kita tahu, di usia ini tubuh kita mengalami banyak perubahan. Sistem imun melemah, pencernaan melambat, serta otot dan tulang mulai rapuh. Sayur mengisi semua kebutuhan itu dengan padat gizi tapi ringan dicerna. Sayuran mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang semuanya berperan penting untuk menjaga tubuh tetap kuat. Ingat, dengan makan sayur rutin, Bapak Ibu bisa tidak mudah lelah, tidur lebih nyenyak, buang air besar lebih lancar, dan risiko terkena penyakit kronis bisa ditekan. Pesan penutup saya untuk Bapak Ibu, mungkin saat muda kita bisa sembarangan makan, tapi sekarang tubuh kita butuh perhatian. Jangan menunggu sakit dulu baru menyesal. Mari mulai hari ini, tambahkan sayur di setiap waktu makan. Ajak pasangan, anak, atau cucu untuk makan sayur bersama. Karena kebiasaan baik dimulai dari rumah. Ketika tubuh kita sehat, kita bisa tetap mandiri, tidak merepotkan anak cucu, dan menikmati masa tua dengan tenang dan bahagia. Sayur bukan obat, tapi jika dikonsumsi rutin, efeknya bisa mengalahkan obat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tulis di kolom komentar, "Saya siap makan sayur setiap hari demi hidup sehat di usia lanjut."
Jangan lupa like dan bagikan video ini ke teman atau keluarga yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Mungkin, lewat video ini, kita bisa menyelamatkan satu kehidupan dengan cara yang sangat sederhana. Makan sayur. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjadi lansia yang membanggakan.